Masa pensiun adalah masa yang secara alamiah akan menghampiri setiap orang. Datanya pun sudah pasti berdasarkan pencapaian usia tertentu. Menikmati masa pensiun setelah tak lagi terikat dengan suatu pekerjaan tertentu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan, antara bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Ditanya soal impian yang ingin diwujudkan, Muhammad Rum lebih memilih mensyukuri apa yang telah didapatkannya selama ini. Rum mengatakan selama meniti karir di dunia politik, sejumlah jabatan yang ia peroleh tidak datang dari keinginan sendiri. Mulai dari anggota DPR RI hingga menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Sinjai. Semua itu ia dapatkan karena mendapat perintah dari atasan. Sebenarnya mensyukuri apa yang Allah berikan, ya, karena saya meniti karir, ya, terutama politik itu, ya, itu juga kadang bukan datang dari saya kan kadang, ya, ya katakanlah waktu di Unhas pertama jadi asisten dosen, itu jadi staf pengajar, itu juga secara tidak sengaja, ya, diminta ikut tes, terpilih, ya, begitu. Lalu dapat jabatan di Unhas, berkarir selama 10 tahun, jadi calon di anggota DPR RI juga begitu, bukan karena saya mau, tapi istilah saya ditugaskan, ya, karena memang seperti itu. Saya tidak ngurus, tiba-tiba dari DPP kau persiapkan diri. Jadi bupati juga begitu, ketika almarhum Pak Palaguna terpilih jadi gubernur, beberapa bulan kemudian dia panggil, kau pergi jadi bupati di Sinjai. Ya, jadi seperti itulah. Jadi itulah yang patut saya syukuri. Dan ya itulah yang sehingga membuat saya tidak perlu berpikir mau jadi apa. Bahkan kalau saya pikirkan mau jadi apa, itu tidak jadi. Muhammad Rum saat ini juga aktif sebagai Komite Pengawas Satuan Tugas atau Satgas PON Sulawesi Selatan jelang perhelatan Pekan Olahraga 4 tahunan ini di tanah air Papua pada bulan Oktober 2021 mendatang. Keterlibatan Rum dalam Satgas PON tersebut awalnya lantaran ia melihat antara pengurus KONI dan Dispora yang tak begitu baik. Dari situlah terbentuk tim Satgas untuk PON Sulsel. Dan di bawah Satgas, Rum menilai sejauh ini KONI telah melakukan tugasnya dengan baik, dengan perencanaan yang cukup matang. Melihat hal tersebut, Muhammad Rum optimis kontingen Sulsel bisa meraih hasil maksimal di PON Papua nanti. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin secara dari awal saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya dari pertama itu sehingga kami ikut terlibat di dalam, oleh karena di tahun 2020 ya, akhir itu saya melihat ada suasana yang kurang harmonis, ya, antara jajaran KONI dengan Pemprov, secara khusus Dispora di sini. Tidak ada komunikasi, ya, yang baik. Padahal untuk mempersiapkan kontingen PON khususnya Sulsel ini ke Papua itu dibutuhkan kerjasama yang sangat baik, ya, antara KONI dengan Dispora, ya, yang mewakili jajaran Pemprov. Alhamdulillah dari situ kami mencapai kesepakatan setelah melalui proses yang intens dari mempertemukan keduanya. Akhirnya kita sepakat membentuk sebuah satuan tugas yang waktu itu kita sepakati untuk mengangkat Pak Sekda, ya, Sekda selaku ketua Satgas, dan di dalamnya terdiri dari komponen KONI dan jajaran Pemprov khususnya Dispora dan OPD yang terkait. Nah, memasuki 2021, ya, di bawah koordinasi Satgas, KONI telah melakukan tugas yang sangat baik, saya kira, ya, dengan perencanaan yang cukup matang terhadap program-program latihan para
atlet yang telah sebelumnya lolos prapon. Dan terakhir di awal tahun 2021 bulan Maret kalau tidak salah itu sudah ada penyelenggaraan tes fisik yang ketiga kalinya, dan hasilnya sangat membahagiakan, membanggakan ya, karena semua baik ya. Dengan modal itu saya kira kita cukup optimis ya. Mestinya cukup optimis untuk meraih prestasi di PON Papua. Pada Pekan Olahraga Nasional di Papua bulan Oktober mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulsel menargetkan masuk peringkat 10 besar pada PON ke-20 tersebut, di mana seluruh atlet di kontingen Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan menghadapi event olahraga nasional 4 tahun sekali ini. Dalam waktu dekat, KONI Sulsel berencana akan melaksanakan program pemusatan latihan pada seluruh atlet yang terbagi dalam 32 cabang olahraga. Untuk memicu kesemangatan para atlet yang telah bertanding pada Pekan Olahraga Nasional ini, pemerintah Provinsi Sulsel akan memberikan bonus sebesar 30 juta rupiah bagi atlet dari kontingen Sulsel yang nantinya meraih medali emas. Sayangnya, nilai itu tergolong rendah jika dibandingkan dengan bonus atlet Sulsel di PON Jabar 4 tahun lalu. Saat itu, peraih medali emas mendapatkan bonus hingga 100 juta rupiah. Namun kondisi ini sangat dimungkinkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 telah mempengaruhi segala sektor termasuk kondisi keuangan daerah. Meski tergolong rendah, namun Sulsel tetap optimis bisa menargetkan masuk 10 besar pada PON ke-20 tahun ini. Setidaknya ada beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan Sulawesi Selatan untuk meraih medali emas di Papua, yakni cabur karate, cabur takrong, cabur atletik, cabur dayung, dan cabur angkat besi.